Saudara-saudara, salam sejahtera. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu menginternalisasi nilai-nilai kerajaan Allah. Roma 8 ayat 26 sampai 39 akan menjadi landasan pembahasan tema ini. Ibu bapak sekalian, sebelum kita membaca bagian Roma 8 ayat 26 sampai 39 ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tentu memohon kuat kuasa Roh Kudus menyertai, menolong kita memahami firman ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon kiranya Engkau turut hadir melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, menolong kami semua, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami bahas, dapat kami pahami, dapat kami mengertinya dengan baik. Dengan pemahaman itulah, maka kami ditolong untuk dapat melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Engkau yang menolong juga hamba-Mu di dalam menguraikan firman ini. Biarlah apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 39. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai di sana yang berbahagia, kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Menginternalisasi nilai-nilai kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan internalisasi? Saudara-saudara, yang saya pahami, menginternalisasi adalah mencoba memahami sebuah nilai atau ajaran atau pandangan tertentu, menyerapnya lalu kemudian menjadikannya bagian dari kehidupan, dari apa yang harus saya pikirkan terus-menerus, yang harus saya kerjakan, yang harus saya praktekkan dalam keseharian kehidupan kita. Mudah atau sulit? Tergantung. Saudara-saudara, tergantung bagaimana kita memandang, memahaminya. Tergantung kita menyukai, mencintainya. Tergantung dari semangat kita untuk menjadikannya sebuah ajaran, sebuah nilai ini adalah sesuatu yang sungguh berarti dalam hidup saya atau tidak. Seberapa sulitnya pun sebuah nilai atau ajaran, kalau kita menyukai, mencintainya, maka akan selalu menemukan cara, akan selalu ada jalan untuk kita dapat memahami, untuk dapat mempraktekkan, memperjuangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, mungkin saja ada sebuah gagasan, sebuah ajaran, sebuah nasihat yang begitu mudah, sangat mudah. Namun ketika kita, dalam hati kita ada penolakan, ada ketidaksukaan, maka yang terjadi adalah kita sulit untuk mempraktekannya. Coba saja kita melihat, memandang pada hari-hari belakangan ini. Saya menyaksikan dalam berita-berita televisi hampir setiap hari ada razia-razia. Razianya orang yang tidak pakai masker itu ditangkap, lalu diinterogasi, ada dikenakan sanksi, hukuman. Ada hukuman sosial katanya, menyapu, membersihkan tempat-tempat umum itu. Tapi ada juga yang denda dengan uang. Daerah Jawa Barat mengenakannya denda 50.000, DKI Jakarta konon 250.000 katanya kalau tidak pakai masker. Bukankah ini sebenarnya perkara yang sangat mudah? Tinggal memakai masker menutupi mulut hidung kita, lalu kita bisa berinteraksi di ranah atau di ruang-ruang sosial. Tapi selalu saja ada yang ngeyel, yang menolak. Nah, saudara-saudara, tentu saja menurut saya karena nilai-nilai yang dianjurkan ini tidak cukup diinternalisasi, tidak cukup dijiwai, dipahami, bahkan apalagi dicintai. Untuk apa menggunakan masker? Untuk apa kita memperlakukan protokol kesehatan?
Kalau kita menyadari bahwa dengan demikian, maka ada sesuatu hal yang kita sedang perjuangkan bersama, yaitu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, ketika kita tahu, lalu kita dengan sadar bertanggung jawab, mengasihi bukan hanya diri sendiri, keluarga kita, tapi orang lain yang berhubungan bersentuhan dengan kita, maka rasanya memang tidak mudah. Atau mudah untuk kita menerapkan itu. Nah, apalagi ini menginternalisasi nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara-saudara, segmen apa yang bisa kita pelajari dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus yang tadi kita baca ini? Kalau saya membayangkan bahwa apa yang dinasihatkan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini mempunyai konteks kehidupan umat yang sedang dalam keadaan yang tidak mudah, dalam keadaan pergumulan yang sulit, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, di ayat yang ke-28 tadi, pasalnya yang ke-8, Paulus menyampaikan sebuah gagasan yang ayat ini memang seringkali dikutip. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sangat mudah sekali untuk kita baca, bahkan untuk memberikan penguatan, memberikan nasihat kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan penderitaan. Saudara-saudara, saya melihat orang yang menyampaikan dan menggunakan ayat ini dengan mereka yang sedang menghadapi kenyataan kepahitan hidup, pergumulan itu, ada kesenjangan, ada jarak. Kesenjangan yang jelas antara pengakuan iman orang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini pasti ada rancangan indah, rancangan Tuhan yang baik, di mana Allah turut bekerja. Allah tidak diam saja. Saudara-saudara, sementara di bagian yang lain kenyataannya ada banyak orang yang mengalami penderitaan. Entah sakit penyakit, tiba-tiba divonis kanker, penyakit yang mungkin mematikan itu. Tiba-tiba kena COVID-19, tiba-tiba di PHK. Lalu ada anggota keluarga kita yang dilukai, dicederai. Kesulitan begitu rupa. Bagaimana mungkin hal-hal yang seperti ini terus dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan, katanya, kebaikan bagi setiap orang yang dipilih sesuai rencananya. Kebaikan apa yang sedang dirancangkan oleh Allah, oleh Tuhan, untuk kebaikan kita? Kalau kondisinya ternyata memang sedang dalam keadaan yang menyakitkan, yang sulit, yang menyesakkan dada ini. Saudara-saudara, terlepas dari hal-hal
yang mungkin dikatakan dalam teks ini jelas bahwa konteks Roma pasal 8 ini mengungkapkan iman dan keyakinan Paulus terhadap tujuan kasih Allah yang penuh kuasa itu. Kita harus mengingat bahwa pengakuan ini bukanlah hasil dari rasionalisasi. Artinya akal-akalan. Lalu dicocok-cocokkan, ya. Atau uraian-uraian teologi yang abstrak. Tentu bukan begitu. Pengakuan ini juga bukan kata-kata yang muncul dari seseorang yang hidupnya berjalan mulus-mulus saja. Yang tidak merasakan kegetiran, yang tidak pernah mencucurkan air mata, yang tidak pernah mengalami kesulitan. Bukan itu. Justru kalimat-kalimat ini disampaikan oleh Paulus, seorang yang mengalami betul-betul pergumulan kehidupan yang seringkali menegangkan. Ia mengalami begitu banyak tekanan, kepedihan, kekacauan, pergolakan, dan tragedi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kata-kata yang penuh keyakinan pengharapan ini ditulis oleh seseorang yang mengalami sendiri apa yang namanya kesesakan hidup. Ia menanggung beban yang sangat berat. Bahkan mungkin ia nyaris putus asa. Kalau kita telusuri itu dalam curhat Rasul Paulus di 2 Korintus. 2 Korintus itu banyak cerita bahwa Paulus membeberkan begitu banyak pergumulannya. Ya, harus dipenjara, dihempaskan, kehabisan akal, dianiaya, putus asa, kelaparan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, nampak jelas dari hidup pengalaman Paulus bahwa Roma 8 ayat 28 ini tidak sekedar menulis teori belaka, melainkan pengakuan iman yang mendalam yang muncul dari pengalaman yang sepintas lalu nampaknya tidak mendukung pengakuan iman itu. Jika demikian, kebaikan manakah yang dikerjakan oleh Allah dalam kesulitan-kesulitan itu? Saudara-saudara, saya yakin kita hanya dapat mengungkapkan hal ini jika kita melihat seluruh konteks bacaan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 18, Paulus menunjukkan bahwa orang Kristen adalah mereka yang ada di dalam Kristus. Anda dan saya, ketika sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, menjadi Kristen, seharusnya menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang hidupnya ditentukan dan diberi kuasa oleh Roh Kudus, Roh Kristus, yang diam di dalamnya, yang diam di dalam diri kita. Roma 8 ayat 9 sampai dengan 11. Nah, atas dasar realita kenyataan ini, kita, Paulus mengatakan, kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, ahli waris Kristus. Roma 8 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Karena itu kita tidak lagi terikat seharusnya pada hukum dosa, hukum maut itu. Nah, saudara-saudara, tetapi kita dinyatakan bebas dari realita dosa dan kematian yang mengikat kita, bahwa kita itu tidak berarti dapat menjalani hidup tanpa masalah, menjalani hidup tanpa
apa yang disebut gangguan dari dosa dan maut yang terus-menerus ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, disinilah kenyataan itu, yaitu bahwa menurut Paulus kita dimerdekakan, dan pengalaman dosa dan maut yang terus-menerus itu mestinya dapat diatasi oleh setiap orang percaya. Paulus menyimpulkan uraian tentang hidup di dalam Kristus atau hidup di dalam Roh dengan menegaskan dalam ayat yang ke-17 bahwa hidup yang baru dijalani dalam ketegangan antara penderitaan yang sekarang ini dan kemuliaan yang akan datang. Dengan kata lain, kemerdekaan dari ikatan dosa dan maut tidak berarti ketiadaan realitas dosa dan maut atau ketiadaan pengalaman realitas ini pada masa sekarang. Ini masih tetap berlaku. Tetapi anak-anak Tuhan diingatkan oleh Paulus bahwa mestinya itu semua tidak memisahkan antara kita dengan kasih Allah. Luar biasa, Paulus memaparkan begitu lupa panjang lebar. Ayat 35 misalnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang dan lain sebagainya. Sampai terus kemudian Paulus menuliskan juga bahwa keyakinannya baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, ketika ini dikatakan oleh Paulus, bukan berarti penderitaan itu enggak ada. Masalah itu tidak ada. Bukan berarti tidak ada kuasa-kuasa yang mungkin akan menekan kita, akan menindas kita. Bukan berarti tidak ada sakit penyakit. Bukan berarti tidak ada kelaparan. Itu semua dapat terjadi dalam kehidupan kita. Namun keyakinan iman, Paulus mengatakan bahwa itu semua meskipun realita, meskipun ada dalam hidup kita, menimpa kita, mestinya ini tidak memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara, lalu apa kaitannya dengan tema kita? Menginternalisasi nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi mestinya harus kita pahami bahwa inilah kerajaan Allah yang menjangkau kita manusia, yang bisa saja sekarang, kini, dan di sini itu sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mudah seperti yang dialami Paulus. Tapi karena kita merasakan keterhubungan, persekutuan kita dengan Allah di dalam Kristus, mestinya nilai-nilai kerajaan Allah itu ada, diam, hadir di dalam diri kita. Lalu diam, hadir di dalam diri kita, memampukan kita menghadapi realita kenyataan hidup ini dengan berpegang pada keyakinan ini bahwa menurut Paulus penderitaan yang sedang kita hadapi alami ini tidak akan memisahkan kita, bahkan nantinya akhirnya penderitaan ini tidak seberapa, tidak sebanding dibandingkan nanti kemuliaan yang Tuhan berikan. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah itu nilai-nilai persekutuan yang erat dengan Kristus, keterhubungan kita
dengan kasih Allah, ketika kita menginternalisasi, menjadikannya sistem nilai kita, pandangan kita, dan perjuangan kita, maka harusnya memampukan melihat realita yang ada, kenyataan ini yang menimpa kita sekarang, tidak menjadikannya kita manusia-manusia yang gampang menyerah, yang gampang putus asa, yang gampang menyalahkan keadaan. Bukan begitu anak-anak Tuhan, tetapi memampukannya sistem nilai ini untuk Anda dan saya melihat ini pasti ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita. Jadi internalisasi nilai kerajaan Allah buat kita pada saat ini berdasarkan apa yang kita baca, memampukan Anda dan saya untuk melihat dari sisi positif, bukan sisi negatif saja tentang penderitaan, tentang kesulitan itu. Ada hal-hal yang harusnya kita boleh simak. Mungkin bisa jadi pada saat sekarang kita belum mengerti. Apa sih rancangan Tuhan? Apa sih yang dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita? Bisa jadi betul pada saat ini Anda dan saya belum memahami, mengertinya dengan baik. Tetapi menurut keyakinan Paulus, bahwa pasti ini ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan. Tanamkanlah itu, internalisasikanlah itu dalam diri kita, hidup kita, bahwa pastilah Tuhan tidak akan merancangkan rancangan yang buruk untuk anak-anaknya di dalam Kristus. Sebaliknya, pasti Ia akan merancangkan rancangan yang baik. Bisa saja menurut Paulus, pada saat kita menjalani kehidupan yang demikian, kita mungkin tidak memahami, tidak mengerti, bahkan berdoa pun rasanya kita tidak sanggup untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita, ya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa Allah itu melalui kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, Ia sebetulnya menolong kita untuk menyampaikan apa-apa yang rasanya tidak sanggup lagi kita katakan. Ayat 26 jelas mengatakan begitu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara-saudara, mungkin saja pada saat ini kita nggak sanggup lagi doa yang macam apa, keluhan yang seperti apa. Karena bahkan mengeluh pun aku sudah tidak sanggup lagi. Keyakinan Paulus mengatakan, jangan khawatir. Karena Roh Kudus itulah yang akan menolong, membantu Anda dan saya untuk turut berdoa, mengungkapkan keluhan kita yang tidak kita mampu untuk utarakan. Jadi saudara-saudara, ketika Anda dan saya mencoba untuk merefleksikan, menginternalisasi, memasukkan ke dalam diri kita sistem nilai kerajaan Allah itu, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan ketika kita tak sanggup mengungkapkannya, kuat kuasa Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk menyampaikannya kepada Bapa. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini ketika kita menyatakan atau kita menghadapi kenyataan yang tidak mengenakan, marilah kita senantiasa berpikir, Allah tidak sedang memusuhi kita. Allah tidak sedang membenci kita melalui kepahitan ini. Melainkan Allah sedang membentuk kita
merancangkan rancangan indah, menjadikan kita manusia-manusia yang indah, manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang melihat bahwa di balik kesulitan ini ada rencana Allah, ada kasih Allah yang terus-menerus menyertai menolong kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah, tapi dengan menginternalisasi nilai-nilai kerajaan Allah itu, kita dimampukan untuk melihat kenyataan hidup ini. Kenyataan yang mungkin tidak selalu apa yang kita inginkan, tapi disitulah anak-anak Tuhan mampu, ia tangguh untuk menghadapi semuanya. Biarlah Tuhan menolong, menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seberapapun yang kami pahami, kami mengertinya, biarlah Engkau juga yang menolong, supaya kami hidup dalam nilai-nilai kerajaan-Mu itu, dalam kehidupan kami saat ini, di dunia yang sama-sama kami hadapi ini. Tuhan tolong setiap pergumulan kami yang di rumah masing-masing, yang mengalami banyak hal yang mungkin pada saat ini sedang menyesakkan dada kami, sedang membuat kami sedih dan menangis. Biarlah Engkau sendiri menguatkan melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat menghadapi kenyataan ini, bahkan mengatasinya bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau adalah Allah yang setia, maka ajar kami untuk setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.